Ini belum apa-apa udah ditulis gini Bang, ada Edis malas nonton. Ya, karena memang kajian saya itu bukan buat orang awam sebenarnya. Makanya Kok kalau masih orang kecil awam, suaranya Bang? Masih kecil nih, takutnya nanti salah pengertian orang. ya kalau orang awam memang nonton saya itu sakit kepala dia, karena orang awam kan. Kalau orang pintar bukan sakit kepala Bang, langsung ditutupin ya, nggak mau dengar lagi. Ya, kalau ya ibaratnya kajian saya ini memang kajian-kajian untuk level-level S3 ke atas lah. S3 ini apa Bang? S teler, S apa nih ya? S3 ini, Ya, level-level doktoral lah. Kalau cuman kelas-kelas pesantren ya susah memang nangkepnya. ya artinya salah tempat dong Bang Edis kalau gitu di sini. Iya, maka Sudah jawab dan itu adalah perspektif dari Islam. Kamu sekarang jawab pertanyaan kamu. Kamu jangan mengatur-ngatur waktu. Silakan Edis jawab dulu pertanyaan saya tadi. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan terus menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah perdebatan antara Ustadz Farhan dengan Edis Sidabutar ya, yang mana di dalam debat ini topik yang diangkat adalah tentang solawat terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh si Edis Sidabutar. Nah, di sini yang anehnya dan yang tidak bisa kita terima dengan akal yang sehat adalah ketika si Edis ini mencoba memaksakan konsep ketuhanannya di dalam Kristen dengan konsep ketuhanan di ajaran agama Islam melalui selawat kepada Nabi. Sementara dia tidak paham apa itu selawat dan juga apa dasar umat Muslim membaca selawat ketika tahiyat ya. Dan apa yang terjadi ketika Muslim membaca selawat di dalam tahiyat dan apa tujuan selawat. Nah, ini semua si Edis Sidabutar tidak paham dan tidak tahu sama sekali ya. Namun dia tetap mengkritisi dan mencoba memaksakan bahwa umat Muslim katanya berarti menyembah Nabi Muhammad juga. Nah, sinilah kekacauan pikiran si Edis yang tidak bisa kita terima dengan akal sehat, karena selama ini si Edis berdebat tidak ada satupun yang keluar dari mulutnya bahwa dia ini menunjukkan seorang yang paham baik dalam ilmu pengetahuan akademis ataupun bahkan di dalam ilmu memahami bahasa Arab ya atau sastra Arab, dan juga dia tidak menguasai ilmu linguistik, yaitu ilmu untuk pemahaman bahasa. Di dalam debat ini sebenarnya semua pertanyaan ataupun tuduhan yang diajukan oleh Edis Sidabutar sudah dijawab dengan sangat jelas dan tepat berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan pemahaman bahasa oleh Ustadz Farhan ya. Nah, bagaimana keseruannya? Mari kita simak bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe. Kita dukung juga channel-channel dakwah lainnya untuk terus bisa berkembang
menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Iya, kalau orang awam memang nonton saya itu sakit kepala dia, karena orang awam kan. Kalau orang pintar bukan sakit kepala bang, langsung ditutupin ya, nggak mau dengar lagi. Ya, kalau ya ibaratnya kajian saya ini memang kajian-kajian untuk level-level S3 ke atas lah. S3 ini apa bang? S-teler, S apa nih ya? S3 ini Ya, level-level doktoral lah. Kalau cuman kelas-kelas pesantren ya susah memang nangkepnya. ya artinya salah tempat dong bang Edis kalau gitu di sini. Iya, makanya saya bilang kan kalau penontonnya orang awam, ya dia memang sakit kepala. Kan tadi kan Penonton yang mayoritas Iya, pasti kok. orang awam lah bang, penonton kita. Kan nggak mungkin penonton kita semua dokter bang. Kan ada-ada aja Siap. nih bang Edis. Kecuali kita tulis yang nonton nih khusus dokter, yang di luar dokter nggak boleh nonton gitu. Iya, saya juga kan mengomentari komentarnya orang awam. Makanya Oh saya betul betul bilang betul. jadi sebenarnya ini termasuk tema abadi ya, masalah Trinitas ini. Ya, apakah Yesus itu Tuhan? Kenapa kok orang Kristen kok nyembah manusia ya dan lain sebagainya. Saya rasa diskusi ini harus berakhir di sini malam ini ya tentang topik ini biar saya jelaskan dulu secara tuntas. Makanya tadi saya bilang kalau bahas ini sebenarnya butuh waktu 2 jam biar kelar, biar clear semua. Tapi kalau dipaksa 45 menit ya agak Kelamaan, agak Dis. gimana gitu. Jadi intinya gini yang saya sampaikan gini ya. Trinitas itu tidak mengandung satu kebingungan kalau orang paham dengan jelas. Nah, nanti saya akan mengambil satu pertanyaan kepada Farhan. Sebenarnya di dalam Islam itu ada Trinitas gitu loh. Trinitasnya itu nanti siapa aja nanti juga saya kasih tahu. Nah, makanya saya juga nanti melemparkan satu tuduhan kepada Farhan ya, dalam hal ini mewakili muslim. Sebenarnya umat muslim ini menuhankan siapa gitu loh. Karena kalau sepengetahuan saya ya kalian itu menuhankan Muhammad gitu loh. Silakan gantian. Oke, pembukaan saya kasih analogi yang indah, Edis. Ada Edis dan saya lagi pergi ke warung kopi. Saya pergi ke warung kopi dan pesen sama bapak penjual kopi, Pak, pesen kopi dong 1. Dan selalu langsung dibikinin, ya, pesen kopi. Edis kepada bapak itu bilang, Pak, pesen air panas, pesen gula, dan pesen kopi hitam dong, Pak. Maka diberilah 3 gelas, yaitu yang berisi air panas, berisi gula pasir, dan berisi kopi bubuk. Dikasih kepada Edis. Edis marah kepada bapak itu, Pak, yang saya maksud kopi kayak yang dibeli Farhan. Loh, kamu tadi bilang seperti itu. Enggak, ini sebenarnya eksistensinya adalah 1. Oh gitu ya, aduh. Nah, yang di sini yang pintar ini yang Edis atau penjual kopi. Silahkan penonton yang akan menilai ya. Jadi pemahaman tentang pemisahan sebuah eksistensi yang harusnya satu kesatuan dipisah-pisahkan ini adalah sebuah kesalahan dalam kerangka berpikir ya, yang memang membuat kita menjadi bingung. Orang seperti ini bisa dikatakan waras atau dikatakan tidak waras. Silakan penonton yang akan menjelaskan. Prolog saya cuma itu, Dis. Dan tadi ada tujuan Anda kami menyembah Muhammad SAW. Silakan, di mana dalilnya, di mana ayatnya, dan di mana logika Anda menyatakan seperti itu. Silakan, Dis. Oke, saya mau tanya sama kamu Farhan ya. Saya tanya kamu, ketika kamu berdoa, kamu mengucapkan nama Muhammad nggak? Saya tanya, kamu mengucapkan salam nggak kepada Muhammad? Silakan, jawab dulu itu. Saya tidak mau pakai pola permainan kamu. Kami tentu memuji Rasulullah SAW sebagai sholawat, pujian, karena dari beliaulah kami mengenal Islam. Kami berterima kasih kami dikenalkan oleh ajaran Islam yang begitu luar biasa indah oleh Muhammad SAW. Kami mengucapkan terima kasih karena dia adalah utusan Allah. Allah tentu akan suka dan mendengarkan doa ketika kita ya memuji orang yang juga dikasihi oleh Allah.
Sama ketika umat Yesus memuji Yesus dan menyembah Allah, menyembah Allah yang benar, bukan Yesusnya yang disembah. Itu dis ya. Sholawat itu pujian, bukan sesembahan. Sekarang gantian saya tanya kepada Anda dis ya, bagaimana Anda menjelaskan pada Yohanes 17 ayat 3, sesungguhnya hidup kekal itu sesungguhnya adalah mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Kenapa kamu menyembah Tuhan, menyembah Yesus sebagai Tuhan, sedangkan di ayat itu secara jelas Yesus adalah utusan? Silakan. Ya, Farhan, Silakan, kamu Dis. sama sekali nggak menjawab pertanyaan saya ya. Saya tanya sama kamu, ketika kamu sholat ya, dalam tasyahud awal ya, kamu mengucapkan Assalamualaikum ya Nabi, ya. Kamu mengucapkan sesuatu kepada, ya bisa saya bilang orangnya sudah mati kan. Saya tanya sama kamu, kamu sebenarnya menyembah siapa? Kamu mengucapkan salam kepada siapa? Saya tanya kamu, coba kamu menyembah siapa di situ dalam sholat itu? Silakan. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. At-tahiyatu mubarakatus lahu thayyibatulah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bukan hanya kepada Muhammad, tapi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, karena dari beliaulah kita tahu bapak ketauhidan yang kita akui. Bahkan Yahudi pun mendoakan Ibrahim, Islam mendoakan Ibrahim, seperti pada kitab Anda sendiri yang dikatakan, siapa yang memuji Ibrahim dia akan dipuji oleh Allah, disayang oleh Allah. Siapa yang melaknat Ibrahim dia akan dilaknat oleh Allah SWT. Ini ada di kitab kamu sendiri, Dis. Kamu bagaimana kamu bisa menafikan seperti itu? Ya, jawab pertanyaan saya. Saya tahu kamu akan bermain seperti ini supaya saya kehabisan waktu. Jawab, jangan bertingkah seperti pengecut. Silakan, Dis. Kamu tidak bisa membedakan mana meminta Allah merahmati Muhammad dan keluarganya seperti merahmati Ibrahim dengan memberi salam. Kalau merahmati, minta rahmat, itu bukan seperti itu. Tapi ya, dalam tasyahud awal, ya, kata-katanya, Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Kamu berbicara kepada orang mati. Jawab, betul atau enggak? Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Kamu sedang berbicara dengan orang mati atau tidak? Jawab itu. Silakan. Ini diskusi udah gak sehat nih. Saya sudah jawab dan itu adalah perspektif dari Islam. Kamu sekarang jawab pertanyaan kamu. Kamu jangan mengatur-ngatur waktu. Silakan, Edis, jawab dulu pertanyaan saya tadi. Gimana kamu menjelaskan tentang 17 ayat 3, Yohanes? Ini baru pertanyaan saya awal sama kamu, Farhan. Kamu sudah bingung kelabakan. Kamu tidak bisa membedakan meminta Allah untuk merahmati Muhammad dengan berbicara kepada Muhammad. Kalau kata-katanya, ya Allah rahmatilah Muhammad, berarti kamu berbicara kepada Allah supaya memberikan rahmat kepada Muhammad. Tapi dalam tasyahud awal, kamu mengatakan, Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Kamu berbicara sama siapa di situ? Saya tanya, sama Allah atau sama Nabi? Saya tanya, silakan jawab. Loh, saya sudah bilang bahwa itu adalah mendoakan, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi Nabi Abraham juga, Ibrahim alaihissalam. Kalau kata-katamu Assalamu alayka ya ayuhan nabi itu bukan mendoakan, kamu sedang berbicara di situ. Masa kamu nggak bisa? Coba akalmu dipakai dulu, Farhan. Silakan. Aduh, Edis, pemahaman seperti itu, ini sudah segala kehormatan dan keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu punya Allah. Keselamatan atas nama Muhammad nih. Keselamatan atas nama Muhammad. Kamu tahu artinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahu nggak arti bacaannya? Kamu mau guruin saya? Segala kehormatan dan keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu punya Allah. Keselamatan atas Nabi Muhammad, juga rahmat dan berikut keselamatan dicurahkan kepada kami dan atas seluruh hamba Allah yang soleh. Itu dari mana? Tafsir Jalalain. Kamu mau dari data mana kamu bilang kami berbicara dengan orang mati? Kami memuji sholawat kepada Rasulullah dengan sholawat itu ya, dengan sholawat itu karena Rasulullah adalah utusan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ketika kita mencintai Rasulullah, Allah akan ridho dan doa kita di ini. Dan kamu lupa bahwa di situ juga kami memuliakan Ibrahim alaihissalam. Silakan gantian jawab pertanyaan saya tentang 17 ayat 3. Silakan, Bis.
Kalau kamu katakan memuliakan Nabi Ibrahim atau memuliakan Nabi Muhammad, perkataannya, ya Allah rahmatilah Muhammad dan keluarganya seperti engkau merahmati Ibrahim dan keluarganya. Itu benar. Itu benar. Kalimatnya benar. Yang kamu katakan benar. Tapi kalau kata-kata, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi, itu kamu tidak sedang berbicara dengan Allah, Farhan. Pakai akal pikiranmu. Kamu sedang berbicara dengan Nabi karena kamu mengatakan Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Coba, saya pingin kamu waras. Jangan menipu dirimu sendiri, Farhan. Silakan. Tampilin surat tahiyat karena saya pakai HP ya. Doa tahiyat. Biar kamu tahu apa artinya. Biar batok kepala kamu terbuka. At-tahiyatu wabarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Pertama yang disebut siapa? Lillah, Allah. Apa artinya? Segala pengagungan yang berkatan dan kebaikan yang baik itu adalah bagi Allah. Keselamatan selalu dilimpahkan kepada wahai Nabi. Keselamatan dilimpahkan kepada Nabi. Tahiyat. Doa tahiyat. Tahiyat awal dan tahiyat akhir sama aja. Tahiyat awal dan tahiyat akhir sama aja. Tahiyat akhir aja. Kalau tahiyat akhir kan komplit tuh. At-tahiyatu wabarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Lillah dulu yang disebut. Segala pengagungan yang berkah dan kebaikan yang baik itu adalah bagi Allah. Keselamatan selalu dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi. Begitu pula rahmat dan berkah Allah. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi kepada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Di ayat di akhir ditambah Ibrahim. Dan limpahlah berkah atas nama Muhammad beserta para keluarganya seperti berkah yang engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Engkaulah Tuhan yang sangat terpuji lagi sangat mulia di seluruh alam. Kalau kamu kebuka bola pikiran kamu ini ayat itu di tahiyat itu jelas Allah yang disembah. Sekarang gini, saya nggak mau ikuti pola permainan kamu, ya. Kamu mau menghabiskan waktu gua tahu akal lo, ya. Gua bukan pendebat mula-mula. Sekarang tolong jelaskan 17 ayat 3 gantian. Farhan, dari tadi kamu ngomong terus nggak gantian, Farhan ya. Yang kamu katakan itu benar, ya. Ketika kamu meminta kepada Allah untuk merahmati Muhammad dan keluarganya seperti engkau Allah merahmati Ibrahim dan keluarganya, benar. Kamu sedang berdoa kepada Allah. Kamu sedang bercakap-cakap dengan Allah. Tetapi ketika kamu mengatakan Assalamualaikum ya ayuhan Nabi, saya tanya kamu bercakap-cakap dengan siapa di situ? Assalamualaikum ya ayuhan Nabi, kamu bercakap-cakap dengan siapa di situ? Jawab, dengan Allah atau dengan langsung dengan Muhammad? Silakan. Coba kamu jawab Assalamualaikum itu artinya apa? Salam coba kamu sejahtera jawab. Kamu baca kepadamu. Kamu sebelum kamu bertanya ya kamu baca. Assalamualaikum Ya itu ampun, artinya ya. salam sejahtera Kamu kepadamu. coba baca. Mohon maaf saudaraku semua, saya potong sedikit. Sebenarnya apa yang disampaikan, yang dijawab oleh Ustadz Farhan sudah benar dan tepat sekali ya. Cuma saya di sini ingin menunjukkan bahwa si Edis ini benar-benar orang yang tidak punya ilmu di dalam mengkritisi ayat ya, khususnya selawat kepada Rasulullah. Nah tadi dia membacanya Assalamualaikum ya ayyuhan Nabi. Nah sementara ayat yang sebenarnya Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Jadi tidak pakai ya ayyuhan Nabi ya. Nah, kenapa ini tidak pakai ya ayyuhan Nabi? Disinilah sebenarnya kajiannya, kalau orang yang paham itu akan mengerti. Karena kalau ya ayyuhan Nabi itu artinya kita jauh dengan Rasulullah. Namun kalau ayyuhan Nabi itu berarti dekat. Nah, kedekatan ini yang dimaksud apa? Apakah jasad? Tentu saja tidak ya, karena jasad Rasulullah sudah tidak ada. Namun zatnya, nur Nabi Muhammad SAW tetap hidup, tetap ada. Dan itulah makanya setiap kita sholat dan dalam tahiyat kita selalu terhubung dengan zat atau nur Nabi Muhammad. Nah, disinilah ketidaktahuan atau tidak kepahaman si Edi Sidabutar, namun berani mengkritisi. Sebenarnya ini kalau dijelaskan panjang penjelasannya, hanya sedikit saya menambahkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Baca tahiyat secara komplit. Baca secara komplit.
At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca sampai akhir. Kamu sebelum ngasih tantangan parameter ini saya gunakan ke kamu. Dari mulai frase ini bukan kamu bertanya gitu. Saling nggak mau jawab ini kacau ini kalau kayak gini. Maksudnya kalau ditanya dijawab tolong salah satu gitu. Oke. Farhan tidur. Enggak, jangan bolak-balik gitu. Kamu yang tidur di. Saya lanjutkan. Saya udah jawab. Ya. Persepsi kamu sudah dijawab. Sekarang masalah gini Bang Edis. Atau enggak itu namanya diskusi. Bang Farhan gitu. Bang Edis gini. Masalahnya kalau lawan bicara udah jawab, walaupun itu nggak menyenangkan kamu, ya udah nggak apa-apa gitu. Istilahnya kan biar penonton yang menilai. Jangan paksain gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Saya teruskan. Oke. Jadi yang saya tanyakan sama Farhan itu kata-kata Assalamualaikum ya. Saya tidak mau ditanya lagi. Gantian jawab pertanyaan saya. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa memaksa saya untuk menjawab sesuai keinginan kamu. Oke, saya lanjutkan dengan Quran kalau begitu. Jawab pertanyaan saya. Jawab. Ya, di dalam. Enggak, jawab pertanyaan saya. 17 ayat 3. 17 ayat 3. Yes. Oke, ya, silakan. Saya sedang melanjutkan ini. Di dalam surat Al-Jin ayat 18, di situ dikatakan bahwa masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Janganlah kamu menyeru nama lain selain nama Allah. Tetapi sekarang saya tanya sama Pak Farhan, kalau kamu tidak mengucapkan nama Muhammad di dalam sholatmu, sah nggak sholatmu? Jawab. Astagfirullahaladzim, ini orang. Kamu mau bertanya lagi? Nanti saya jawab. Jawab pertanyaan saya dulu. Bagaimana kamu menjelaskan Yesus adalah sosok Tuhan ketika Yohanes 17 ayat 3? Kamu jelaskan. Iya Farhan, kamu jangan lari, orang pertanyaan satu belum kelar kok. Silakan Farhan, jawab itu. Bagaimana di dalam masjid disebut nama selain Allah? Gimana ini? Kamu sudah pertanyaan satu sudah saya jawab tentang at-tahiyatul. Ya sudah saya jawab. Sekarang ganti jawab pertanyaan saya. Gimana kamu menjawab Yesus itu ayat 3? Apa Yesus itu adalah Tuhan? Di dalam ayat 3 yang kekal itu siapa? Ini kan TikTok, harusnya ganti-gantian. Satu bertanya, satu jawab gitu. Soalnya tadi lu kan udah tanya, nggak salah Bang Farhan juga udah keluarin ya. Dia keluarin ayat gitu ya. Dia udah keluarin doa tahiyat. Terus oke lah gitu kan, terlepas dari lu terima nggak terima, tapi kan itu dari jawab. Habis itu Bang Farhan giliran nanya gitu kan, harusnya kan lu jawab juga dong dari Al-Quran, dari Alkitab bagaimana gitu. Iya, Dis, gua bukan tipikal debat terbaru yang bisa kamu setir waktu gua, Dis. Jadi ini bukan istilahnya Bang Edis yang bertanya terus, Bang Farhan yang jawab terus. Ini ganti-gantian Bang Edis. Kan ganti-gantian ya. Kalau gitu gini aja waktunya gimana kalau waktunya diputar balik 40 menit 55 menit ditanya 40 menit bertanya gimana? Oke, ini aja lah 10 menit tanya 10 menit jawab. Ya, 10 menit tanya 10 menit jawab. Jadi totalnya Bang Edis tanya dulu 10 menit, Bang Farhan jawab 10 menit ya. Terus pokoknya nanti giliran Bang Farhan yang tanya 10 menit lagi. Jadi totalnya masing-masing dapat tanya 20 menit. 20 menit tanya 20 menit jawab. Soalnya ini masih imbang sih waktunya. Oke, karena gitu, ujung-ujungnya jadi nggak mau ini saling nggak mau jawab gitu. Iya, rule-nya tadi kurang jelas. Ini debater yang nggak mau menjawab, maunya nanya. Udah dijelaskan, Dis, namanya diskusi itu, Dis. Kamu mau jawab apapun, saya nggak akan pernah bantah. Oke, jawaban kamu gitu, gantian kamu tanya. Itu ini siapa yang duluan? Jadi siapa yang duluan bertanya nih? Gitu loh. Siapa yang duluan bertanya? Silakan Edis diteruskan. Silakan Edis tanya. Siapa ini yang bertanya siapa? Bang Edis dulu atau Bang Farhan dulu? Saya dulu biar saya selesaikan. Oke, jadi mulai dari sekarang. Oke, Farhan. Udah jalan Bang Edis. Ya, kamu masih menolak ya. Kalau kamu tidak mengakui kalau kamu ketika sholat itu kamu berbicara kepada Muhammad ya. Kamu tidak menyebut nama Allah saja, tapi juga kamu menyebut nama Muhammad. Dari sini saya mengatakan kepada kamu sebenarnya menuhankan Muhammad dan juga menuhankan Allah. Ya, kalau kamu baca di dalam hadis Tirmizi ya, yang diriwayatkan oleh Tirmizi, di mana ada masalah tawasul ya, itu datang orang buta ya kepada Muhammad meminta untuk diajarkan berdoa. Saya takutnya kalau kamu awam nggak tahu hadis ini, ya, kamu ngerti nggak bagaimana orang buta itu minta tawasul kepada Muhammad, doanya bagaimana? Ngerti nggak kamu?
Silakan jawab. Ayo lanjut. Iya, tahu nggak? Saya tanya dulu, tahu nggak Hadis kamu? tawasul. Tawasul itu adalah sebagai perantara, artinya perantara, Betul. mentawasulkan. Muhammad Kamu dijadikan kamu ada perantara, nggak betul atau tidak? di dalam Muhammad dijadikan perantara, perantara betul dalam atau tidak? arti yang gini? Kamu Oh, bertanya tunggu, mau tunggu, dijawab tunggu. atau gimana? Lu udah tanya, kasih Bang Hah? Farhan jawab, jangan disangka-sangka lagi. Nanti nggak Nanya selesai-selesai tapi ini. maksa. Aneh kamu. Oke, jadi biar Bang Farhan jawab dulu. Bang Edis, Farhan udah Edis. jawab selesai, silakan Ini. bilang selesai, Bang. Biar Edis nanya lagi berikutnya. Yuk, silakan. Gini loh, saya itu hanya tanya apakah kamu tahu hadis itu. Kalau tidak tahu, cukup dijawab cukup. Tidak tahu gitu loh. Bang Edis di sini kan yang menilai ini penonton. Bang, Hadis wal Bang Asar 1421. Darul Ibnu Janah halaman 185. Tawasul adalah aktivitas mengambil sarana atau wasilah agar doa atau ibadahnya dapat diterima dan dikabulkan. Al-wasilah menurut bahasa berarti segala hal yang dapat menyampaikan dan mendekatkan kepada sesuatu. Bentuk jamannya adalah wasil. Edis, kamu lagi diskusi bukan dengan anak kecil. Sudah saya jawab, sekarang gantian saya tanya. Enggak. Tetap Bang Edis yang nanya. Biar Bang Edis nanya dulu. Jadi selama 10 menit ini Bang Edis Oh nanya. gitu, Terus oke. Bang Farhan Sudah jawab. saya jawab tentang tawasul. Oke, silakan lagi Bang Edis. Oke, Iya, sudah saya jawab Farhan. tentang tawasul. Farhan, ya. Saya tidak tanya kamu itu. Saya tanya apakah kamu tahu hadis datangnya orang buta kepada Muhammad meminta ya supaya dia didoakan dan dia diajari doa tawasul. Tahu nggak kamu? Kalau nggak tahu biar saya lewatin. Kalau tahu biar saya bahas. Kamu jawab aja, tahu nggak kamu hadis itu? Silakan jawab. Justru sudah saya jawab langsung, bukan hadisnya, tapi pengertian dari tawasul itu. Jadi Saya kamu nggak tanya tanya kamu kulit, saya pengertian tanya, saya tawasul. kasih kamu isinya langsung. Saya tidak tanya kamu Deal. arti tawasul. Edis, Saya kamu tanya, kamu yang ngerti nggak bertanya, hadis itu? saya yang menjawab. Jawab. Udahlah, Dis. Diskusi sama kamu seperti diskusi sama ini ya. Lebih berat mengendalikan Iya. saya sendiri daripada ngelawan kamu, Dis. Karena Ya, kebodohan karena seperti gini. ini yang kamu akan iniin ya. Jangan ad hominem Farhan. Saya itu tanya sama kamu masalah hadis datangnya orang buta kepada Muhammad untuk mengajarkan ya, untuk meminta didoakan. Saya tanya tentang kamu hadis itu Konteksnya bukan apa itu? pengertian Tawasul kan? Iya, Konteksnya tapi saya tawasulnya tidak, kan? Konteksnya tapi saya tawasul tidak kan? tanya. Iya, tapi saya tidak tanya arti tawasul sama kamu. Ngapain saya tanya arti tawasul? Saya sudah tahu arti tawasul. Yang saya tanya Hadis sama kamu, itu ada di dalam buku Ibnu Asir An-Nubiyah fil Gharibil Hadis. Halaman ngerti nggak kamu 185 sampai halamannya Ngerti saya nggak kamu sebutkan. Bahkan Oke, ngerti halamannya nggak saya kamu bagi- sebutkan. ya, ngerti nggak kamu bagaimana Aduh. Muhammad mengajarinya? Tahu nggak bagaimana cara Muhammad mengajarinya berdoa? Isi doanya tahu nggak? Tunggu lo. Ini aduh Kamu mau makin nggak bertanya terang atau Bang mau- Edis mau- gini mau Bang apa? Edis. Nah, Bang Edis. Kamu mau bertanya apa? Ya, saya bacakan Jadi doanya ya. sistemnya gini Bang Edis. Anda bertanya, Bang Farhan jawab. Jadi terlepas Bang Farhan bisa jawab apa nggak bisa jawab pun, biarlah penonton yang menilai Bang. Biarlah penonton yang menilai apakah itu jawaban itu cocok atau tidak. Jangan Bang Edis bilang kamu belum menjawab. Jadi ini nggak selesai ganti-gantian ngomongnya gitu. Jangan istilah baru berapa detik putar sana putar sini gitu. Ya. Jadi kalau Abang Edis bisa tadi udah dijawab sama Bang Farhan, Anda nggak puas ya udah Anda silakan mengulang pertanyaan atau nggak nanya yang lain gitu. Silakan. Oke, Ya. Oke, saya lewatkan saja ya karena Farhan nggak ngerti hadisnya itu. Saya lewatkan saja. Kita ke Al-Jin ayat 18. Di dalam surat Al-Jin ayat 18 dikatakan bahwa masjid-masjid itu kepunyaan Allah dan janganlah kamu menyeru nama selain nama Allah. Sekarang saya tanya sama kamu Farhan, kenapa kamu harus menyebut-nyebut nama Muhammad di dalam sholatmu? Kenapa tidak hanya nama Allah saja? Silakan. Saya kasih logika dari agama kamu. Saya balik logika kamu, paradigma kamu, Hadis. Kenapa kamu ketika di gereja, kamu nggak hanya menyebut nama Yesus, nggak cuma menyebut Roh Kudus, nggak cuma menyebut nama Bapa, tapi kamu menyebut nama pastor-pastor kamu. Siapa yang mendoakan itu? Apakah dengan mendoakan itu pastor kamu menjadi Tuhan? Apakah pendeta itu menjadi Tuhan? Jawab.
Itu jawaban saya. Jadi saya memakai paradigma terbalik dari kamu. Kamu fitnah Farhan. Tidak pernah di gereja menyebut-nyebut nama pendetanya. Ya, kalau berdoa itu dalam nama Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus. Nah, orang Kristen mengakui kalau Yesus dan Roh Kudus dan Bapa itu Tuhan yang esa. Ya, mengakui. Masalahnya sekarang saya tanya kamu, kenapa kamu tidak mengakui Muhammad sebagai Tuhanmu juga, sementara dia kamu sebut-sebut dalam doamu. Bahkan kalau kamu tidak menyebut nama dia dalam doamu tidak sah. Silakan. Muhammad sesungguhnya adalah seorang utusan. Itu ada di dalam Al-Quran. Gimana kami bisa menyembah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah, sedangkan di ayat suci Al-Quran jelas dikatakan Muhammad sesungguhnya adalah seorang utusan di muka bumi ini. Ini sama dengan Yohanes 17 ayat 3. Yesus itu sebenarnya hanyalah utusan, hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya. Kami menjalankan semua perintah Allah dengan melalui kitab suci Al-Quranul Karim. Kami bukan orang yang sok pintar ya, yang tidak tahu apa-apa menjadi sok tahu seperti kamu, Edis ya. Itu yang kami yakini. Karena apa? Di surat Muhammad ya, di surat Muhammad sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang utusan. Itu yang menjadi pedoman kami. Kenapa kami tidak menyembah Muhammad sebagai wasilah? Wasilah, saya balik logika kamu. Ketika di gereja, kenapa pendeta-pendeta yang mendoakan kalian amin amin, padahal yang berdoa pendeta itu ya melalui mulut pendeta, itu yang dinamakan wasilah, perantara. Nah, logika kamu saya benerin dari kesetresan kamu. Itu namanya wasilah, perantara. Apalagi Muhammad SAW yang mulia, tentu kami memuliakan ya, seperti doa tahiyat tadi yang bilang kami menyebut nama Allah dulu, menyebut Rasulullah sebagai salam kami kepada Rasulullah, salam kami kepada Abraham alaihissalam, itu sebagai kami mendoakan orang-orang yang dikasihi Allah. Karena orang-orang yang dikasihi Allah ada tentu ketika kita doakan Allah akan ridho dan Allah akan suka dan menijabah doa kita. Itu hadis. Ayo kamu tanya lagi. Giliran saya nanya kapan nih? Tunggu habis 10 menit nih. Oke, silakan Dis. Tanya lagi. Seperti saya bilang ya, orang Kristen itu kalau berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan orang Kristen mengakui Tritunggal. Nah, masalahnya kamu Farhan berdoa mengucapkan nama Muhammad, kamu masih ngelak kalau kamu menuhankan Muhammad juga. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, di dalam Quran ada banyak ayat, bukan cuma satu ayat, mematuhi Muhammad sama dengan mematuhi Allah. Jawab, benar atau tidak? Ketika kita mematuhi seorang menteri yang diutus oleh presiden mendapat mandat untuk mengurus sebuah urusan, seumpama menteri itu menteri Pankomkamtib, menteri keamanan, Menko Polkam, dia memegang penuh mandat dari presiden, ya, memegang penuh pada presiden, dia berhak untuk membuat peraturan mengatasnamakan presiden. Artinya yang melawan Menko Polkam ini adalah melawan presiden, institusi negara. Itu pahami, Dis. Logika itu pahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Tentu yang diutus adalah yang dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendapat penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Bukan Allah yang turun sendiri ujuk-ujuk berak di dalam dunia, tidak. Nggak seperti Tuhan kamu. Allah Maha Kuasa, dia berhak untuk memilih utusannya sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin di dalam dunia. Ya, dan dia karena dia adalah mempunyai mandat penuh kepada memberi mandat penuh pada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang kita ikuti adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sama seperti agama kamu. Ketika agama kamu ya mengikuti ajaran Yesus, apakah Yesus itu manifestasi dari Tuhan? Kalau kamu bilang iya, bertentangan dengan ayat Yohanes 17 ayat 3. Saya kasih logika pelan-pelan saya bicarakan. Ketika Menko Polkam mendapat perintah, mendapat mandat dari presiden, mendapat SK ya untuk mengamankan daerah yang rawan, dia membuat undang-undang darurat, maka segala yang dititahkan oleh Menko Polkam ini menjadi manifestasi dari presiden itu sendiri. Yang melawan Menko Polkam tentu berhadapan dengan aparat negara karena dia sudah mendapat mandat dari presiden. Clear? Pertanyaan lagi, Bis.
Ya, masalahnya begini Ayo, tanya lagi, yang banyak tanyanya. Ya, sekarang saya tanya sama kamu, sama nggak mematuhi Allah dengan mematuhi Muhammad? Jawab iya atau tidak. Sama aja nggak mematuhi Allah dengan mematuhi Muhammad? Saya tanya. Kamu bertanya, berhenti dulu, saya jawab. Jangan diulang-ulang. Oke, saya jawab. Kamu berarti tidak menangkap esensi dari jawaban saya. Tidak menangkap dari esensi ketika saya kasih analogi yang mudah. Bahkan saya yakin anak TK pun paham analogi ketika saya memberi analogi. Ketika Menko Polhukam mendapat mandat dari seorang presiden kepada daerah yang rawan keamanannya, beliau datang ke sana membuat peraturan tentang undang-undang kedaruratan di daerah tersebut, maka semua yang ada dalam wilayah tersebut mengakui dan mematuhi undang-undang yang dikeluarkan oleh Menko Polhukam tersebut. Artinya, ya iya, ketika menerima mandat itu, dia merupakan manifestasi dan dia mempunyai kekuasaan penuh atas mandat tersebut. Mematuhi Muhammad SAW artinya mematuhi Rasulullah SAW. Sama karena Yesus, segala yang keluar dari mulutku bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa. Artinya ucapan Yesus adalah ucapan Bapa sendiri. Itu ada di kitab Anda sendiri. Clear? Tanya lagi, Dis. Gua nggak apa-apa, gua nggak akan nanya selama 2 jam. Silakan tanya terus. Nah, itulah bedanya kalau Kristen itu jujur. Ketika mematuhi Yesus sama dengan mematuhi Bapa, artinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu esa. Ya, satu tujuan, satu perkataan, satu perbuatan. Ya, tidak bertentangan satu sama lain. Nah, masalahnya kamu kalau sudah mengakui mematuhi Allah sama dengan mematuhi Muhammad, atau patuh terhadap Muhammad sama dengan patuh terhadap Allah, kamu tidak mengakui kalau Allah sama Muhammad sederajat. Masalahnya kamu tidak mengakui itu, tidak seperti orang Kristen yang jujur. Silakan. Nah, ini beda nih. Menghormati dan mengikuti diartikan menyembah. Ini sama dengan pengertian Erben, menghormat sama saja menyembah. Kamu kehilangan konteks dalam pemahaman suatu bahasa. Mengenai konteks dalam pemahaman linguistik terminologi dalam bahasa yang saya kasih agak mudah ke kamu karena mungkin kamu nggak akan menangkap. Artinya Edis ya, artinya menghormati Rasulullah bukan berarti menuhankan. Kita menghargai, kita menghormati. Saya tanya sekarang, Anda ketika sekolah, Anda mendapat guru sebagai wali kelas Anda. Wali kelas Anda mendapat perintah dari kepala sekolah. Anda menghormati guru Anda, wali kelas Anda, berarti Anda menghormati manifestasi dari kepala sekolah, pemegang penuh mandat dari sekolah itu tersebut, pemegang kekuasaan di sekolah tersebut. Itu artinya, Edis, bedakan arti menghormati, bedakan arti mencintai dengan menyembah sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala, eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya lagi, Bis, lebih banyak lagi. Gua senang ditanya sama kamu. Silakan. Ya, sekarang walaupun seperti itu yang kamu kasih contoh, mereka tidak esa. Antara kepala sekolah dengan guru itu bisa berkhianat. Gurunya bisa tidak menjalankan perintahnya. Seperti kamu bilang, presiden dan menterinya juga bisa berkhianat. Mereka tidak esa. Tidak satu perbuatan, satu tindakan bisa berkhianat. Sekarang makanya saya tanya sama kamu, di dalam Kristen mematuhi Yesus sama dengan mematuhi Bapa. Karena Yesus dan Bapa itu esa. Satu kesatuan, satu keesaan. Satu keinginan, satu tindakan, satu perbuatan. Nah, sekarang kalau kamu mengakui bahwa Allah dengan Muhammad itu satu tindakan, satu perbuatan, berarti Allah dan Muhammad itu esa juga. Nah, masalahnya kamu tidak mengakui kalau Muhammad itu Tuhan, karena kamu mematuhi Allah sama dengan mematuhi Muhammad. Di dalam Quran ada segudang ayat yang saya tunjukkan sama kamu. Patuh terhadap Allah sama dengan patuh terhadap Muhammad. Menyakiti Rasul sama dengan menyakiti Allah. Ya, sudah berisik banget ini. Siapa ini? Berisik banget suara siapa itu? Keyboard siapa itu? Ayo, jawab terus aja. Gua lagi ngerokok. Sekarang gini. Sekarang begini Farhan. Oke, kamu bilang tadi itu menghormati. Menurut saya kamu munafik ya. Kalau hanya menghormati, tidak mungkin ya sholatmu tidak sah atau syahadatmu tidak sah, imanmu tidak sah kalau tidak menyebut nama Muhammad. Saya kasih contoh. Dalam syahadat ya yang kedua, kamu disuruh mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kamu disuruh mengatakan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kalau kamu tidak mengatakan bahwa Muhammad utusan Allah, imanmu menjadi tidak sah di sini.
Sekarang saya tanya sama kamu, kalau misalnya kamu hanya mengucapkan asyhadu anna ilaha illallah tanpa mengucapkan Muhammad Rasulullah, sekarang saya tanyakan sama kamu, sah nggak imanmu? Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah dan Allah lah satu-satunya sesembahan. Tidak ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih analogi mudah lagi. Ketika Anda mengakui hukum, ya, mengakui hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mematuhi semua undang-undang yang ada. Undang-undang itu adalah ketika kamu mengakui bahwa bangsa negara Republik Indonesia ini adalah bangsamu, kamu harus mempunyai kartu tanda penduduk menjadi warga NKRI, warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamu tetap bisa hidup di, nggak apa-apa, kamu hidup aja di Indonesia, tapi kamu nggak punya KTP, kamu nggak punya KK, dan kamu tidak punya administrasi yang diwajibkan di negara ini. Kamu masih bisa hidup, tapi apakah kamu diakui sama negara kamu? Apakah kamu mendapat segala fasilitas dari negara kamu? Tentu tidak. Karena apa? Administrasinya tidak lengkap. Begitupun syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah sebuah rangkuman, sebuah satu kesatuan. Ketika kita mencintai Allah, tentu mencintai Rasulullah. Kenapa? Rasulullah lah yang mengenalkan kita, yang mengenalkan kepada kami Muslim, yang mengenalkan hukum-hukum Islam, hukum-hukum Allah diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang yang paling tahu hukum-hukumnya adalah yang menerima hukum itu sendiri. Artinya sama dengan mencintai Muhammad, mencintai Allah. Saya kasih surat dulu. Quran surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyya wa kanallahu bikulli syai'in aliman. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Clear di sini, Muhammad adalah utusan Allah. Makanya kami memposisikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Oh, waktu saya masih ada. Waktu saya kan masih ada. Giliran Edis, silakan Anda monolog. Anda monolog boleh. Ya. Sekarang gantian saya tanya ya. Monolog. Enggak. Ya. Bang Edis masih boleh ngomong 3 menit monolog. Silakan. Oke, tadi Farhan sudah mengakui ya bahwa itu kesatuan ya. Orang Kristen mengakui Yesus, Bapa, Roh Kudus itu juga satu kesatuan, satu keesaan, satu kehendak. Nah, Farhan mengakui bahwa dua syahadat itu juga satu kesatuan. Tapi masalahnya Farhan munafik, tidak mengakui kalau Farhan juga menuhankan Muhammad. Nah, sekarang gini, kamu bilang hanya kepada Allah kami menyembah. Sebenarnya kata menyembah itu terjemahan bahasa Indonesia, nggak ada itu menyembah. Yang ada itu ibadah, ibudu, ya, mengabdi, mengibadahi. Sekarang saya tanya kamu, ketika kamu patuh terhadap Muhammad sama seperti kamu patuhnya terhadap Allah, berarti saya katakan kamu beribadah kepada Muhammad, ya. Karena ketika kamu mengatakan patuh terhadap Muhammad sama dengan patuh terhadap Allah, masa mau dipungkiri kalau kamu beribadah kepada Muhammad? Nah, Farhan, coba kamu jawab dulu. Kalau kamu patuh sama Muhammad, itu sama aja kamu patuh sama Allah. Berarti kamu beribadah kepada Muhammad nggak? Saya tanya kamu. Nggak bisa jawab lagi, Abang. Tinggal closing statement aja, Bang Edi. Silakan monolog. Iya, artinya begini, kalau hanya sekedar penghormatan, ya kalau hanya sekedar penghormatan, tentu saja ucapan kalimat syahadat tanpa mengucapkan syahadat kedua, bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, itu nggak masalah, imannya tetap sah. Tapi masalahnya, imannya dikatakan gagal atau batal karena tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Ini seolah-olah nama Muhammad lebih besar dari nama Allah. Karena kalau tidak mengucapkan nama Muhammad, berarti imannya menjadi gagal. Gitu loh. Ya. Nah, kemudian dalam sholat, ya, sudah dibilang di dalam surat Al-Jin ayat 18, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, janganlah kamu menyeru nama lain selain nama Allah. Tetapi apa yang Farhan lakukan? Farhan tetap mengucapkan nama selain Allah, yaitu nama Muhammad. Kalau nama Muhammad tidak disebutkan, sholatnya gagal, ya, tidak sah sholatnya. Kemudian dalam sholat tadi ya, sudah kita bahas tadi ya, masalah tahiyat tadi, di situ kata-kata assalamu alaika ya ayyuhan nabi
bukan berminta kepada Allah. Itu ucapan itu tidak kepada Allah, itu kepada Muhammad. Ya, coba sadarin pakai akal sehat, logika sehat. Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Itu ucapan kepada siapa? Kepada Muhammad. Nah, kemudian kalau kita baca lagi, bahkan Allah, para malaikat bersolawat kepada Muhammad. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Muhammad. Jadi Allah, malaikat, umat muslim bersolawat kepada Muhammad. Cukup. Oke, cukup ya. Jadi sudah selesai. Jadi ini giliran Bang Farhan jadinya nih ya. Jadi ronde pertama udah selesai. Oke, saya ini nanya kita ya. tukar. Nah, tunggu Bang. Artinya ini udah ronde pertama udah selesai. Jadi ini ronde kedua giliran Bang Farhan yang bertanya. Jadi Bang Farhan bertanya, Bang Edis yang menjawab. Jadi seperti tadi ya, kalau udah selesai tanya langsung bilang silakan. Tunggu saya tukar dulu nih. Siap, Oke, Is? silakan Bang Farhan. Jangan, Nanya Oke, Farhan. pertanyaan saya, Edis. Saya tanya ya tentang Yohanes 1 Yohanes ayat 5, 7 dan 8. Di sana dikatakan pembaptisan adalah ada 3 roh. Sekarang saya 3 esensi. Sekarang saya tanya kepada Anda, kalau 3 esensi itu, apakah Yesus waktu dibaptis itu dengan tiga itu juga, tiga roh itu juga, tiga syarat? Hilang suaranya, Farhan. Halo Bang Farhan, hilang suaranya Bang. Edis, Oke, silakan Mas. suara saya masih Doa dulu, kedengaran? Farhan. Ini udah. Nah, 1 Yohanes 5 1 Yohanes ayat 5 ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 di sana dikatakan ya. Kamu tahu nggak ayatnya? Ditampilin Ya, aja. di sana dikatakan bahwa oh nggak bisa, kamu harus cari sendiri. Kamu hadis tadi sok tahu kamu suruh. Kamu tahu apa enggak? Ayat kamu masa nggak tahu kamu? Kalau hadis saya nggak tahu aja ribuan. Ya, kamu tahu nggak ayatnya? Di sana dikatakan bahwa pembaptisan atau pembaptisan itu ada 3 yang di sana. Nah, ketika ketika Yusuf dibaptis itu menggunakan 3 itu juga nggak? Silakan. Iya, ayatnya ditampilkan dulu, Farhan. Pertanyaanmu ambigu sekali lo, nggak jelas pertanyaanmu lo. Oke, saya tampilkan. Tadi bilang berapa? Enggak, kamu jawab sendiri. Kamu tahu nggak kalau kamu bilang aja nggak tahu gitu, nggak tahu baru saya bacakan gitu loh. Bilang aja nggak tahu, saya nggak tahu gitu. Iya. Kan parameternya kamu yang kamu pakai kan itu tadi ketika saya tentang hadis. Parameternya ganti saya balik kamu. Iya, saya udah nggak mau tanya lagi sama kamu. Kamu aja yang nanya sama saya. Jadi nggak usah pakai waktu. Iya, memang giliran Bang Farhan nanya gitu. Bang Edis Ini. jawab gitu. Begini, Tadi kan udah dijelasin sama Bang Farhan 3 esensial tuh. Gini Jadi loh. coba dijawab. Oke. Begini ya, Farhan ini kan saya bilang orang awam, jadi nggak usah pakai waktu. Nanya terus sampai selesai, nanti jam 1 nggak apa-apa, nggak usah pakai waktu. Full. Sekarang mana ayatnya, tunjukin Farhan. Oke, saya buka biar cepat. Bang Farhan berapa tadi? Kamu nggak tahu berarti ya? Oke, dia nggak tahu Iya, biar berarti. penonton yang 1 menilai, Yohanes penonton yang menilai, 5 ayat 7 sama 8. Berapa? Ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Enggak, 1 biar saya buka aja Bang, Yohanes biar jelas gitu. Nanti jangan dikira ayat fitnah gitu. 1 Yohanes surat 5 ayat pasal 7 sama 8. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai ayat 7 dan 8. Oke. Kalau di LAI ditambahkan Ini ya. kata-kata di dalam. Sudah bisa Ini dibaca. nampak- Saya nggak ya, baca jelas. soalnya saya pakai handphone itu. Iya, jadi di sini sebab ada 3 yang Di memberi Kodeks kesaksian. Sinaiticus, ya, di Kodeks Sinaiticus dijelaskan. Betul ya, di Kodeks Sinaiticus itu dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian ya. Oke, Nah, jadi yang tadi saya udah ditanya tanya, Bang apakah Yesus waktu disalib ya. Oke, udah ngerti Bang Edis pertanyaan apakah dari waktu Yesus dibaptis sama Yohanes? Silakan, Edis. Ya, dua-duanya ikut ngomong ini. Admin ngomong, Farhan ngomong. Enggak, saya mau jelasin gini Bang Edis. Maksudnya Bang Farhan tuh tanya
Bang Edis harus bisa, misalnya harus jawab aja. Kalau memang Bang Edis mau mutar-mutar jawab yang lain nggak apa-apa gitu. Biar penonton yang menilai gitu. Terlepas itu memuaskan Bang Farhan atau tidak, biarlah penonton yang menilai. Sama seperti tadi Bang Farhan gitu kan. Bang Edis tanya, menurut Bang Edis itu jawaban Bang Farhan mutar-mutar. Ya udah tuh nggak apa-apa, yang penting penonton yang menilai gitu. Ya. Enggak, Jadi Bang Farhan tadi udah tanya Farhan, ini, pertanyaan Farhan dan ini saya udah bukain. muter-muter. Enggak, yang ditanya Farhan ini masalah manuskrip, kok lari ke manuskrip. Ini kan dia mau bahas ini bahwa kata-kata ada 3 yang memberi kesaksian dan ketiganya itu adalah roh, darah, dan air. Itu tidak ada di naskah lama. Kayaknya mau bahas itu malah Farhan larinya. Aduh, Nah, gimana kamu nggak Bang Edis? paham berarti. Ketika saya bertanya, Dis, Ya. saya bertanya, Pertanyaannya saya semua bertanya tadi itu ada ditanya, basisnya. Yesus saat disalib, Yesus saat dibaptis itu pakai nama siapa gitu? Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Bukan pakai nama siapa. Yang baptis Yesus kan Yohanes, Farhan. Gimana sih? Terus? Udah. Terus Nah, apa? sekarang saya putar logika kamu. Apa pertanyaan? Kalau Pertanyaanmu yang bikin skakmat dari itu loh. kekristenan, sebentar dong. Aduh, nih orang. Oke, silakan lanjut ke pertanyaan Bang Farhan. Tanya, maksud tanya itu jelas banget. Biar masuk langsung pertanyaan singkat, jelas gitu. Jangan istilahnya abang nanya, abang yang jelasin lagi gitu. Oke, saya sengaja memancing logika dia. Berarti ketika Yesus dibaptis ya di Sungai Yordan itu sama Yohanes yang katanya itu ya. Oke. Nah, tidak memakai nama siapa-siapa, tidak memakai atas nama Roh Kudus segala. Padahal sah sebagai Kristen adalah ini. Berarti Yesus bukan Kristen ya? Maksudnya Yesus bukan Kristen gimana? Ini pertanyaannya aneh ini, Farhan. Kalau saya tanya Muhammad NU atau enggak, kamu mau jawab apa gimana? Enggak, kalau kamu saya tanya Muhammad itu NU apa Muhammadiyah gimana kira-kira? Jawab aja. Pertanyaanmu lucu itu. Silakan. Gini Bang Edis, pertanyaannya terlepas lucu. Bang Edis mau jawab apapun terserah Bang. Bang Edis mau jawab apapun terserah gitu. Kalau kamu nanya sama saya, gitu. Kalau kamu nanya sama saya apakah Yesus itu Kristen, saya tanya sama kamu Muhammad itu nggak boleh tanya Bang Edis, ini giliran Bang Farhan nanya. Boleh, kamu nggak boleh tanya. Tadi saya tanya balik aja nggak boleh loh. Saya cuma menggunakan logika. Saya tuh orangnya suka logika. Wajar. Ya pertanyaanmu tolong yang wajar pertanyaanmu. Masa pertanyaanmu aneh? Ini saya bertanya kok saya loh. Iya. Terlepas Bang Farhan ini nanya apa, biarlah penonton yang menilai Bang Farhan ini nanyanya masuk akal atau tidak gitu. Ya terlepas dari itu, biarlah penonton yang menilai di sini Bang. Di sini kita nggak bisa memaksakan lawan debat kita itu harus mengikuti kita. Yang penting kan di sini edukasi Bang. Tujuan dari debat adalah mengedukasi penonton gitu. Ya, jadi ini Bang Farhan udah tanya, Bang Edis silakan jawab. Terserah Bang Edis mau jawab apa gitu. Ya, yuk. Silakan Bang Edis. Silakan Farhan. Enggak, dia udah tanya tadi masalah Yesus itu. Udah tanya. Iya, Bang Edis belum jawab. Silakan Bang. Pertanyaannya tadi kan apakah Yesus itu orang Kristen atau bukan? Ya saya bingung jawabnya. Seperti kamu kalau ditanya Muhammad itu NU atau Muhammadiyah. Silakan. Ya kamu jawab aja gitu loh, Dis. Kalau lama banget. Udah saya jawab. Kamu jawab aja dulu. Kan sudah saya jawab. Arti dari sekarang Kristen saya bawa, Dis. Saya bawa sebuah pemahaman tentang logika. Artinya Kristen itu pengikut Yesus. Bagaimana kamu bertanya apakah Yesus itu Kristen? Kan kamu sama saja bertanya apakah Muhammad itu NU atau Muhammadiyah. Kamu mau jawab apa kalau kayak gitu ditanya? Kan pertanyaannya udah error. Oke. Saya tanya, enggak perlu kamu membuat justifikasi error atau enggak. Kamu bilang bahwa pengikut Yesus itu Kristen itu pengikut. Ini waktu saya kamu ambil semua, Dis. Loh, pertanyaan itu harus benar. Kamu membuat pertanyaan itu harus benar, Farhan. Baru bisa dijawab. Dis, terlepas pertanyaan itu benar nggak benar, itu terserah yang nanya, Dis. Di sini nih sesinya ganti-gantian ya. Mau itu yang nanya ngidul, yang jawab pun ngidul, itu nggak masalah gitu. Yang penting di sini penonton yang menilai gitu. Ya, itu namanya debat, Dis. Kalau lu mau istilahnya orang ngikutin lu, itu namanya monolog gitu. Ya, oke. Silakan Bang Farhan, mulai bertanya lagi.
Oke, saya bilang kalau memang dia pemahamannya adalah Kristen, adalah pengikut Yesus. Saya tanya sekarang, kapan Yesus mengenal Kristen? Karena pengikut Yesus loh ya. Kapan Yesus mengenal Kristen ini sendiri? Silakan. Iya, saya jawab ya. Jadi arti dari Kristen itu sendiri, Kristen itu sebenarnya bahasa Yunani ya, dari kata Kristos. Nah, kata Kristos ini itu berasal dari bahasa Ibrani, dari kata Mesiah ya. Nah, sedangkan ajaran-ajarannya itu adalah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Jadi di sini kamu mengajukan satu pertanyaan yang salah lagi ya. Saya kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang error, saya nggak bisa. Sama seperti kamu kalau ditanya kenapa kepalanya kucing itu kepala ayam, ya pertanyaannya salah. Mana ada kepala kucing ayam gitu loh. Coba Farhan, saya minta sama kamu bikinlah pertanyaan yang bermutu, yang sekakmat gitu loh. Silakan. Kamu belum menjawab. Berarti Yesus tidak mengenal Kristen ya? Karena Kristen, Kristen itu Yesus tidak pernah mengenal namanya Kristen. Bagaimana kamu bisa membuktikan kalau Kristen itu pengikut Yesus? Silakan. Iya, kata Kristen yang kamu maksud di sini itu apa dulu? Apakah dia itu satu umat? Kalau satu umat, jelas Yesus mengenalnya. Kristen itu adalah pengikut-pengikutnya. Orang yang berbakti dan mematuhi seluruh perintahnya, perintah Yesus. Itulah kenapa orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai tuannya, sebagai masternya, mengikuti dia. Umat Islam menjadikan Muhammad juga sebagai masternya, tapi tidak mengakui kalau Muhammad itu Tuhannya. Silakan. Nah, kamu kena bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus dan mematuhi perintah Yesus. Apa yang dikatakan Yesus di 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3? Hidup yang kekal itu adalah Allah yang mengenal Tuhan, ya. Yohanes 17 ayat 3. Apakah ini artinya kalian tidak mengikuti Yesus? Silakan dijawab. Dibukakan dulu ayatnya, Farhan. Buset, Yohanes 17 ayat 3 ini ayat-ayat ini loh, ayat-ayat populer, kamu nggak hafal juga. Astagfirullahaladzim, Edis. Ya. Tolong moderator waktunya dimatiin, bukain buat Edis karena dia tidak kenal kitabnya. Bukain Yohanes 17 ayat 3. Iya, mungkin yang kamu maksudkan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal begitu. Yang kamu bilang. Oke. Tunggu. Terus? Yohanes. Sudah itu memang ayatnya. Gimana? Iya, oke, terus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau mengenal satu-satu gitu, bukan atau gimana, Farhan? Iya, betul, ayat itu. Oke, silakan Bang Edis jawab. Ayat itu? Iya, pertanyaanmu apa tentang ayat itu? Kamu tadi bilang Kristen itu adalah yang mengikuti ajaran Yesus, sedangkan ini adalah kata-kata Yesus. Kenapa nggak diikuti? Silakan jawab. Siapa bilang itu kata-kata Yesus? Kamu jawab aja bilang Bang kata-kata Edis. Yesus. Ya, sekarang saya bilang ya, Yesus itu tidak pernah mengatakan, tidak pernah keluar dari mulut Yesus, Yesus Kristus tidak pernah keluar. Ya, kalau orang baca Injil, udah lama baca Injil, itu tahu bahwa Yesus tidak pernah mengatakan atau keluar dari mulut Yesus kata-kata Yesus Kristus, nggak pernah. Kata-kata Yesus Kristus itu muncul belakangan dari orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus atau Yesus itu adalah Mesias. Begitu loh. Silakan Farhan. Lanjut lagi. Tuh, kamu nggak tahu pertanyaan saya berarti. Kamu bilang Kristen itu adalah pengikut Yesus. Sedangkan di 17 ayat 3 itu adalah jelas di situ dikatakan Yesus itu adalah utusan. Kenapa malah disembah? Berarti Anda tidak mengikuti perkataan Yesus. Anda bilang Kristen pengikut Yesus, kok malah nggak mengikuti perintah Yesus? Ini gimana penjelasannya? Oke, saya jawab ya. Inilah orang-orang awam yang tidak bisa membedakan arti menyembah. Kalau kamu baca dalam Bible ya, Abraham sujud menyembah kepada Bani Het. Kemudian Mephibosheth ya, sujud menyembah kepada Daud ya. Raja-raja sujud menyembah dan lain sebagainya. Sujud menyembah itu bukan salah. Sujud menyembah itu sebagai satu bentuk penghormatan.
Kalau ada raja di depanmu, misalnya kamu main ke Thailand sana, ada raja, kamu nggak sujud, itu kamu menghina kamu namanya. Itu bentuk penghormatan. Apalagi seorang besar utusan Tuhan, ya, bisa dibilang hambanya yang paling dikasihi oleh Tuhan semesta alam, Yesus Kristus. Jelas sujud dan hormat bagi Yesus Kristus. Sujud puji dan sujud hormat selama-lamanya bagi Yesus Raja segala raja. Bagaimana kamu katakan tidak boleh menyembah Yesus? Bagaimana kamu, sedangkan Yesus mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Aku yang menjadi hakim ya atas semua umat manusia. Bagaimana tidak sujud kepada Dia? Nah, silakan Farhan. Pertanyaannya nggak nyambung sama sekali dengan jawabannya. Padahal Bang saya Farhan, menanyakan terlepas dari Kristen nyambung itu nggak nyambung mengaku pun, Bang Farhan, gini. pengikut Yesus. Jadi terlepas nyambung nggak nyambung pun, biarlah penonton yang menilai gini. Biasakan gitu, istilahnya kita nggak bisa memaksakan orang nih bisa jawab atau dia hanya berputar-putar. Kita nggak bisa paksakan segala hal itu. Jadi biasakan yang tanya sama yang jawab nih ya, biar penonton yang menilai. Oke, silakan Bang Farhan, lanjutkan pertanyaan. Oke, saya bawa ya penonton yang terhormat, audiens. Saya memang sengaja memancing itu. Kenapa saya pancing pertanyaan itu? Untuk menjebak pertanyaan kepada dia, katanya umat Islam menyembah Muhammad SAW. Sebenarnya pertanyaan ini adalah jebakan. Bagi kalian yang biasa main game ya, berpikiran dengan logika, itu adalah pertanyaan jebakan artinya. Dia tadi dengan jelas menyatakan sendiri, oh dia utusan, dia orang yang mulia, ya nggak apa-apa, dihormati, dihargai, apakah disujud harus disembah? Bagaimana dia bisa berkomentar seperti itu ketika saya menjawab bahwa kami menghormati Rasulullah, di dalam sholat kami memuliakan, tapi kami menyebut Allah lebih dahulu. Ini adalah namanya bunuh diri. Dalam sebuah metodologi diskusi kayak gini, ini namanya adalah kick off linguistic terminology. Dia mati dengan ucapan dia sendiri. Nah, ini kalau orang tahu diskusi, lawan kamu bukan anak kecil, ya. Logika kamu yang kamu bangun ketika bertanya sama saya balikan kepada logika Anda. Ketika Anda menanyakan seperti itu, saya gantikan. Nah, berarti gugurlah kamu menganggap Muslim menyembah Muhammad. Pertanyaan yang kedua, Edis, saya tanya dengan penuh dengan rasa hormat. Bagaimana kalau kamu bilang Yesus adalah sebuah eksistensi Tuhan, ketika Yesus sendiri bilang sesungguhnya yang menyebutku aku Tuhan itu bukan dari kalanganku dan dia belum tentu dia selamat. Silakan dijawab, Dis. Ya, memang saya bilang tadi sama HMC ya, diskusinya ini memang nggak bisa kalau pendek. Kenapa? Karena umat Muslim ini memang miskomunikasi sama orang Kristen. Bahasanya itu beda. Seperti orang Inggris ngomong sama orang Cina, jadinya nggak nyambung. Farhan, saya kasih tahu sama kamu Farhan. Menyembah itu diterjemahkan dari kata apa? Menyembah dalam bahasa Indonesia itu posisi badan bungkuk ya, kemudian sujud. Nah, sujud itu juga bahasa Arab sebenarnya, itu menyembah. Dan menyembah itu boleh kepada orang tua, boleh kepada raja, boleh, apalagi kepada Yesus. Kok kamu masalahkan itu? Yang sekarang itu kata-katanya itu sebenarnya lebih tepatnya itu beribadah, biar lebih kena gitu loh. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu adalah suatu perbuatan di mana kamu mengabdikan diri kepada Dia, mematuhi perintah-perintahnya. Contoh misalnya, seorang budak itu harus beribadah atau abdi, membudakkan diri kepada tuannya. Dia tidak punya lagi keinginan atau dia tidak punya lagi kemauan diri. Dia hanya menjalankan perintah apa yang diperintah tuannya. Dia tidak boleh ya melakukan apa yang dia mau, tapi dia harus melakukan apa yang tuannya mau. Itulah yang dimaksud dengan perbudakan atau peribadahan ya. Kalau kamu kata ibadah itu ya, kamu tahu itu asalnya dari bahasa Ibrani, dari kata abda ya. Nah, sekarang begini Farhan, orang Kristen itu beribadah kepada Yesus, artinya menyerahkan atau mematikan keinginan dirinya dan menjalankan keinginan yang diinginkan oleh Yesus. Itulah kenapa kata Yesus, segala perintahku itu harus dilakukan. Contoh, kamu tadi mengatakan bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan maka akan diselamatkan, melainkan orang yang melakukan perbuatan. Jadi yang dimaksud di situ begini Farhan, bukan mulut ya, bukan lip service, tapi action.
bukan orang yang ngomong sama Yesus Tuhan, 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 bukan, tapi orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, sekarang masalahnya begini, Farhan, kamu tidak mau mengakui kalau kamu beribadah kepada Muhammad. Kenapa? Karena seluruh perintah Muhammad itu sama dengan perintahnya Allah. Apa yang Muhammad katakan harus kamu turuti, harus kamu ikuti, karena perkataan Allah sama dengan perkataan Muhammad. Perkataan Muhammad sama dengan perkataan Allah. Mematuhi Allah sama dengan mematuhi Muhammad. Menyakiti Muhammad sama dengan menyakiti Allah. Kamu munafik tidak mau mengakui kalau kamu beribadah kepada Muhammad. Orang Kristen mengakui kalau beribadah kepada Yesus, menuruti semua perintah Yesus. Karena semua perkataan Yesus dianggap sama dengan perkataan Bapa. Karena apa? Karena Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu esa. Satu kemauan, satu tindakan. Tidak pernah bertolak belakang satu sama lain. Makanya mematuhi Yesus, beribadah kepada Yesus, mengabdikan diri kepada Yesus, memperbudak diri kepada Yesus, sama saja dengan Bapa. Gitu loh, Farhan. Makanya kamu biar ngerti bedanya. Nah, kamu sudah mengakui itu sebenarnya. Kamu sudah mengakui keesaan Allah dengan Muhammad. Apa yang mematuhi Muhammad sama dengan mematuhi Allah. Ya, menuruti Muhammad sama dengan menuruti Allah. Tapi kamu tidak mau mengakui kalau kamu beribadah kepada Allah. Bahkan dalam doamu, dalam sujudmu, dalam sholatmu, kamu menyebut-nyebut nama Muhammad di samping nama Allah. Tidak sah sholatmu kalau tidak menyebut nama Muhammad di samping nama Allah. Tapi kamu tidak mau mengakui. Ya, kalau seperti orang Kristen tidak mau, kamu sudah mengakui tadi sebenarnya kesatuan Muhammad dan Allah itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi kenapa? Ya, kamu tidak mau mengakui kalau kamu juga sebenarnya mematuhi perintah Muhammad, sama patuh kepada Muhammad sama dengan patuh kepada Allah loh. Ya, berarti kamu kan sudah menyamakan Muhammad dengan Allah. Gitu loh. Nah, orang Kristen ngaku kalau menyamakan Yesus dengan Bapa itu ngakuin. Nah, masalahnya kamu nggak ngakuin itu. Makanya saya bilang kamu munafik, Farhan. Silakan. Nah, kamu belum menjawab secara detail, tapi nggak apa-apa, biar penonton yang menjawab ya. Yang menjawab penonton. Saya menyatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya dia adalah manifestasi yang berbeda daripada Tuhan Bapa sendiri. Dan kamu tadi menyebut bahwa iya, Yesus itu mau perintah Yesus, kamu munafik nggak mengakui. Siapa yang nggak mengakui? Di dalam Al-Quran jelas dikatakan Muhammad itu hanyalah utusan Allah. Muhammad itu hanya utusan Allah. Tidak ada hal-hal yang seperti itu. Ya, kenapa kalian memaksa kami untuk ini? Quran surat Ali Imran ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Muhammad adalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Muhammad manusia, bisa mati, bisa apa, dan kami menyatakan Muhammad itu hanyalah utusan, bukan Allah. Beda dengan kamu mengatakan Yesus adalah utusan, tapi kamu juga menyembah dia. Bagaimana tidak paradok, utusan tapi juga Tuhan? Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara lengkap perdebatan antara si Edis Sidaputar dengan Ustadz Farhan ya. Dan mana mungkin si Edis ini mau memaksakan atau mau menyamakan konsep ketuhanan di dalam Kristen dengan konsep ketuhanan di dalam Islam. Tentu sungguh sangat jauh berbeda, karena di Islam sudah sangat jelas bahwa Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanyalah hamba dan hanyalah seorang utusan. Dan begitu juga sebenarnya Nabi Isa ya, di dalam Al-Quran juga dikatakan sebagai hamba, sebagai utusan. Namun di Kristen malahan dijadikan sebagai Tuhan. Berbeda dengan kita umat Muslim yang tentu sangat patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai firman apa yang dikatakan di dalam Al-Quran terhadap junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita hormati, karena dari beliaulah kita bisa mengenal Tuhan yang patut disembah, yaitu Allah, dan juga mengenal agama Islam, ajaran yang benar, ajaran yang hak untuk menuntun manusia ke ridwan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa semakin membuka mata kita terhadap orang-orang
kaum kadal ini. Akhir kalam, kalau ada salah itu murni dari saya, kebenaran hanya milik Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.